Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Ini adalah uh, Nine of Swords gitu. Ini berbicara tentang nggak bisa tidur atau ada banyak pikiran, tidur gak nyenyak. Tidur gak nyenyak itu kombinasinya banyak hal gitu kan. Nah, terus isu kesehatan mental juga bisa gitu ya, kayak kecemasan, terus ada rasa takut atau ada trauma. Nah, ini tema sekitaran kamu nonton reading ini gitu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan si Nine of Swords-nya, kita lihat dulu oracle-nya. Dan ini aku melihat gini, kartu kamu tuh mirip sama Virgo gitu. Entah kamu terhubung atau kamu kayak punya Virgo di natal chart kamu, atau kamu Virgo dengan misalnya inner planet kamu kayak Moon atau Rising-nya Capricorn gitu. Kartunya mirip atau ini tema kolektif, aku juga nggak tahu ya. Oke, kita mulai dari oracle-nya yang pertama, No Place Like Home gitu. Ini tuh berbicara tentang sesuatu tempat yang kamu sebut rumah gitu. Apakah karena gini, rumah itu kan tempat kita istirahat, tempat kita merasa aman, tempat kita merasa nyaman. Yang kamu sebut rumah itu apa gitu atau siapa? Ataukah ini juga bisa kayak tema tentang otentik gitu, menjadi otentik dengan diri kamu, nyaman dengan diri kamu gitu. Apa kamu sudah merasa nyaman, merasa aman dengan diri kamu? Kalau belum nyaman, belum aman, akarnya dari mana? Karena tadi bisa jadi ini keterhubungannya dengan tadi si Nine of Swords itu ya. Terus yang berikutnya, ini kayak sesuatu yang cerah gitu di antara kartu-kartu kamu yang lainnya. Gini, kartu yang berikutnya itu blessed gitu, terberkati. Kartu ini tuh berbicara ada momen situasi di mana atau rangkaian semacam synchronicity gitu, di mana nanti kamu akan bisa kayak mikir, kok gue beruntung banget ya, kok hidup gue kayak terberkati banget ya, kok keadaan tuh serasanya semesta mengorkestrasi sesuatu di balik layar, mungkin ada rangkaian peristiwa dan semuanya itu kayak menyenangkan gitu. Kayak tadi aku bilang kamu tuh bisa ngomong kayak gitu gitu loh, kayak banyak hal menyenangkan yang bisa bikin kamu kayak merasa beruntung, merasa bersyukur banget. Entahlah itu kayak nih rangkaian peristiwa yang semuanya vibe-nya happy, misalnya um, suasana di kantor menyenangkan atau baru dapat bonus, terus ada yang ulang tahun, terus kamu mencapai satu pencapaian tertentu, terus ada kehadiran anggota keluarga baru. Nah, semuanya itu dikombinasikan. Mungkin bukan seperti yang aku sebutkan, tapi rangkaian peristiwa di mana semuanya tuh terasa terasa vibe-nya tuh bikin kamu happy banget gitu, atau kamu itu tadi merasa beruntung, bahagia banget. Nah, yang berikutnya adalah never ending story ini ya. Ini tuh kayak mungkin ada hal-hal di waktu lampau di mana kamu melakukan kesalahan. Jadi kayak kamu coba waktu itu gue nggak begitu, coba gue orang yang lebih baik, coba gue begini, coba gue begitu, atau kenapa sih gue begini, kenapa gue melakukan itu. Nah, ini kayak cerita ya, cerita seperti itu, penyesalan, kesedihan, atau kesalahan-kesalahan di mana itu kamu ulang-ulang terus gitu. Dan menurut aku ada ada momen baik gitu untuk berefleksi tentang masa lalu. Tapi kalau cuman itu diulang-ulang hanya untuk menjatuhkan diri kamu, kayaknya justru itu nggak apa ya, bukan sesuatu yang membangun sih, malah menjatuhkan gitu. Dan aku selalu bilang ya, apa yang kita fokuskan itu jadi sangat mungkin akan memfilter pandangan kita itu untuk kedepannya, dan bukannya membantu kita lebih semangat, malah justru itu semakin apa ya, bikin kita down atau malah hilang semangat. Karena di sini lihat Nine of Swords di situ jadi tema besar kamu. Bisa jadi itu kombinasi juga efek dari dialog-dialog tertentu yang masih kamu katakan pada diri kamu, di mana kamu terlalu kritis atau terlalu kejam sama diri kamu atas penyesalan-penyesalan dan kesalahan dari masa lalu ya. Terus temanya adalah dengan desan di sini, gini, desan itu seperti menyinari, seperti harapan, seperti cahaya, seperti kehangatan. Bisa jadi ya, karena tadi ada rangkaian momen menyenangkan di mana kamu merasa beruntung, di mana kamu bertanya, gue melakukan apa ya, kebaikan apa yang gue lakukan sampai gue seberuntung ini, atau sampai gue diberkati seperti ini. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya dengan desan di situ bisa jadi mungkin dari reading ini, mungkin dari tempat lain, kayak ada sesuatu yang semacam setitik cahaya, secercah cahaya, atau bahkan mungkin cahaya yang sangat besar, atau semacam uluran tangan yang menarik kamu keluar dari kegelapan itu gitu. Bisa jadi itu dari diri kamu sendiri, atau intervensi semesta, atau ada sesuatu di luar diri kamu yang
semacam itu tadi, menarik kamu pelan-pelan dari kegelapan itu. Nah, tadi nih aku bilang kenapa kartu kamu mirip sama Virgo. Di sini posisi blessingnya adalah lover gitu. Kalau di Virgo, lover itu jadi challenge, jadi tantangan. Sementara di sini devil itu jadi tantangan, kalau di Virgo itu dia jadi blessing justru. Nah, dengan lover di sini, oh sebelumnya gini ya, di pre-shuffle kamu tuh ada look at the bigger picture, lihat gambaran besarnya. Dan dengan tadi ya, dengan si Nine of Swords itu kayak aku mendapat pesan gini, mungkin saat ini tantangan atau isu kesehatan mental atau kecemasan kamu, atau banyak hal di dalam hidup kamu yang mungkin sekarang kamu nggak ngerti gitu. Nanti pada saatnya, setelah kamu berhasil lewatin itu semua, bisa jadi kamu membawa impact untuk orang lain, atau kamu bisa menginspirasi orang lain, atau membantu orang-orang yang juga pernah berada di posisi kamu. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah dengan melihat gambaran besar itu, semacam gini, keputusan yang kamu lakukan, action, pilihan-pilihan yang kamu buat di waktu lampau, membawa kamu sampai di titik ini. Ini waktunya kamu bertanya, kalau kamu nggak happy dengan semua hal, atau beberapa hal gitu, nah harus ada yang berubah dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, pilihan-pilihan yang kamu buat. Gitu. Kalau kamu melakukan hal yang sama, nggak ada yang berubah dari diri kamu ya, kedepannya juga ya kurang lebih situasinya sama gitu, nggak ada yang berubah dari hidup kamu seperti itu ya, atau dari aspek-aspek tadi yang menurut kamu masih nggak happy gitu, itu dengan si lihat gambaran besarnya. Nah, posisi si lover jadi blessingnya dikonfirmasi sama Five of Cups tadi ya, kayak aku melihat ada sesuatu di luar diri kamu, sangat mungkin di luar dari diri kamu, bisa jadi intervensi semesta menarik kamu dari kegelapan itu, menarik kamu dari dialog-dialog atau penyesalan-penyesalan yang masih kamu ulang-ulang gitu, tentang hubungan-hubungan tertentu, terutama hubungan romantis kamu gitu ya. Dan blessingnya adalah sekarang kamu udah bisa melihat dari perspektif lain. Ketika kamu sudah bisa melihat perspektif lain, ke depannya kamu akan punya action yang berbeda, kamu akan membuat pilihan yang berbeda. Seperti itu, jadi kamu juga dapat output yang berbeda gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kamu mau, itu hal itu di waktu lampau, blessing in disguise ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, tantangannya adalah devil nih, menarik ini. Devil itu adalah kartunya Capricorn di Major Arcana. Kayak tantangannya itu adalah, kayak aku mendapatkan ini, tantangannya itu adalah diri kamu gitu. Entah tadi berhubungannya dengan rasa nyaman, rasa aman, tentang menjadi otentik, atau bisa jadi juga self sabotage gitu. Kadang kita yang apa ya, melakukan hal-hal tertentu yang justru sebenarnya menghalangi jalan kita gitu. Misalnya ketika, taruhlah contoh gini, ketika kamu mau momen breakthrough, ketika pintu itu kebuka, kesempatan itu datang, tawaran itu datang, di momen itu kamu kayak bertanya, gue bisa nggak ya? Gue capable nggak ya? Gue kompeten nggak ya? Atau malah, jangan kasih gue deh, kasih orang lain aja kesempatannya. Gue nggak bisa gitu. Nah, itu contoh-contoh. Dan mungkin contohnya bukan seperti itu ya. Bisa jadi di aspek lain. Tapi seperti itu, ketika devil ini nih jadi tantangan kamu, kayak aku dapetin vibe seperti itu, tantangannya itu ada di diri kamu gitu. Jadi ini waktunya tadi lihat gambaran besarnya, dan ini berhubungan dengan tadi pilihan, action, pemikiran, kombinasi semua hal itu yang membawa kamu sampai di titik ini. Dan kedepannya kalau mau ada yang berubah, harus ada yang berubah juga. Seperti itu. Lalu dengan Ace of Swords dikonfirmasi sama Eight of Cups. Lalu yang berikutnya adalah Seven of Cups dikonfirmasi sama Seven of Swords. Nah, kayak aku dapat dua hal. Yang pertama, memang harus ada yang pergi dalam artian gini, meninggalkan versi diri kamu yang lama, atau ada situasi yang memang perlu kamu tinggalkan. Lalu yang kedua, hati-hati dengan self sabotage, hati-hati dengan dialog-dialog yang masih kamu ulang tentang waktu lampau, tentang kesalahan yang kamu buat. Ingat, berefleksi itu perlu, tapi bukan berarti kamu menghukum diri kamu untuk sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Jadikan pelajaran, dan kalau kamu udah ngerti hikmahnya apa, move on. Oke? Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.